Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita belajar matematik dan hari ini pembahasan kita tentang diferensial. Diferensial itu turunan. Nah, di sini kita membahas diferensial turunan fungsi aljabar. Ya. Baik anak-anakku sekalian. Nah, kita perhatikan ke layar di sini. Ya, perhatikan kita baca dulu. Jika fungsi y sama dengan f(x) mempunyai turunan diferensiabel untuk setiap x anggota domain, maka turunan untuk x dalam domain itu ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx plus dibagi h. Ini kita sudah bicara tentang limit sebelumnya kemarin ya. Ya, ini. Nah, rumus tersebut dikenal sebagai rumus umum turunan. Bentuk lain untuk notasi turunan selain y aksen atau f aksen x adalah df per dx atau dy per dx ya. Ini perhatikan dulu, nanti kita kasih contoh ya dengan mudah supaya paham. Ini kita akan menggali konsepnya dulu, dari mana asalnya rumus dulu ya. Perhatikan. Oke. Nah, selanjutnya lambang turunan seperti ini. Y sama dengan y aksen atau f aksen x. Nah, kita lihat sekarang. Turunan pertama Y aksen, turunan kedua Y double aksen, turunan ketiga Y triple aksen, dan seterusnya. Atau juga F aksen X, F double aksen X, atau dan seterusnya. Atau juga DY per DX, atau D kuadrat Y per DX kuadrat, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk penulisan ya. Jadi nanti supaya kau paham nih, ada turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. Tapi kita membahas hari ini adalah turunan yang pertama saja. Itu konsep dasarnya aja ya. Terus yang berikutnya. Tentukan turunan pertama dari fx x pangkat n. Nah, ini kita akan turunkan ya. Kita turunkan fungsi ini dan tolong dipahami bahwa turunan pertama x itu sama dengan limit x plus h pangkat n, di sini pangkat n, dikurang fx dibagi h mendekati 0. Ini kita cari limitnya. Sehingga kalau ini kita jabarkan, maka ini kan kalau dijabarkan x plus h pangkat n, kalau dijabarkan x pangkat n plus n, x n min 1 kali h, dan seterusnya sampai h pangkat n. Dikurang x pangkat n. Ini sama ini hilang, tinggal ini ya, dibagi h. Ini kita coret, tinggal ini kan, ini masih ada h-nya. Masih ada h-nya, kalau h-nya kita masukkan 0, maka ini akan 0, 0. Tinggal ini saja. Inilah hasilnya. Nah, inilah yang disebut turunan fungsi aljabar, bahwa x pangkat n turunannya adalah nx pangkat n min 1, yang seperti ini. Nah, ini tolong pahami konsepnya ya. Selanjutnya untuk menentukan turunan suatu fungsi dapat digunakan aturan pencarian turunan teorema sebagai berikut. Yang pertama, aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k konstanta untuk sembarang x, berlakulah f aksen x sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalnya fx sama dengan konstanta, maka turunan pertamanya 0. Itu yang pertama. Yang kedua, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka turunan pertamanya sama dengan 1. Ini ya. Terus yang ketiga, aturan pangkat. Fx sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n x n min 1. Yang tadi kita turunkan itu ya. Ini rumus ini, tolong dipahami. Yang keempat, aturan kelipatan konstanta. Jika fx sama dengan k kali gx, k di sini konstanta ya, maka f aksen x adalah k kali g aksen x. Dengan k adalah konstanta ya. Ini nanti kita kasih contoh ya. Terus yang kelima, aturan penjumlahan. Jika fx sama dengan gx plus hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x ditambah h aksen x. Ini aturan penjumlahan. Oke, sedangkan aturan pengurangan atau selisih, fx sama dengan gx min hx, yaitu turunan pertamanya adalah turunan dari gx dikurang turunan daripada hx. Ya, seperti ini. Ya. Yang ketujuh, aturan hasil kali. Kalau fx sama dengan gx kali hx, maka turunan pertamanya g aksen x dikali hx plus gx kali h aksen x. Atau buku lain menyatakan, nih, kalau fx sama dengan ux dikali vx, maka turunan pertamanya u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Ya, ini. Sedangkan yang ke-8, atur hasil bagi. Kalau hasil bagi gx dibagi hx, maka turunan pertamanya g aksen x dikali hx dikurang gx kali h aksen x dibagi hx pangkat 2. Ya, atau buku lain menyatakan seperti ini, bahwa fx sama dengan ux dikali vx ya, maka f aksen x u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x dibagi vx pangkat 2 ya. Nah, nanti ini kita akan coba seperti tadi yang saya bilang,
kasih contoh, dengan kasih contoh nanti lebih mudah memahaminya. Nah, sekarang kita lihat contoh dan pembahasannya. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3. Nah, 3 di sini kan konstanta. Berarti turunan pertamanya berapa? 0. Gitu ya. Mudah. Terus yang kedua, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x. Maka turunan pertamanya adalah 1. Ya, yang identitas tadi. Ya. Terus yang ketiga, tentukan turunan pertama dari x pangkat 5. Nah, kita pakai rumus ini. Lihat, rumus ini. N-nya ke depan, N-1. Maka x pangkat 5. 5-nya ke depan, X 5 min 1, maka 5X pangkat 4, selesai. Bisa dipahami ya ini ya, nomor 3. Yang keempat, yang lebih kita tambahkan konstanta sini, 3X pangkat 7. Maka dengan persamaan ini, 3-nya tetap, 7-nya bisa ke depan, 3 kali 7, X 7 min 1, berarti 21X pangkat 6. Oke, ya. Bisa paham di sini ya. Terus yang kelima, kalau ini misalkan 5x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 5. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Maka kita turunkan satu-satu yang ini. Ya, ini kita turunkan menjadi 5-nya tetap. 3 turun ke bawah, x 3 min 1. Yang ini kita turunkan 3-nya tetap. 2 turun ke bawah, 3 kali 2, x 2 min 1. Yang ini konstanta hasilnya 0. Maka hasilnya 15x pangkat 2 plus 6x. Selesai. Oke, ya, mudah ya. Ini nomor 5, bisa dipahami. Nah, yang keenam, tentukan kalau perkalian. Kalau perkalian seperti ini, maka kita pakai persamaan yang ini, perkalian. Ini kan x pangkat 3 plus 3 sebagai ux misalkan. 3x kuadrat min 2 sebagai vx. Maka hasil turunannya persamaan ini. Nah, sebaiknya ini coba kita masukkan ke sini. X pangkat 3 plus 3 sebagai ux dulu. 3x kuadrat min 2 sebagai vx. Nah, ini kita turunkan. Hasilnya seperti ini. Seperti cara tadi. Ya, hasilnya ini. Yang VX kita turunkan. Ini hasilnya. Ya. 3 kali 2, 6. Ini kan min 2 konstanta 0. Maka hasilnya ini. Ini dapat, maka masukkan ke persamaan ini. U aksen X. Ambil yang mana? Yang ini 3X kuadrat. Terus apa? VX. VX berarti yang ini 3X kuadrat min 2. Selanjutnya UX. Ambil yang ini. X pangkat 3 plus 3. Terus apa? V aksen X. V aksen X ambil yang ini, yang 6X. Tinggal kita jabarkan seperti ini dan disederhanakan, selesai. Bisa ya memahami ya, pelan-pelan ya, bisa nih paham ini. Ya, kalau perkalian. Terus kalau pembagian gimana? Pembagian sama. Persamaannya ini ya, persamaannya. Kita ambil x kuadrat plus 2 sebagai ux. X pangkat 3 min 1 sebagai vx. Nah, ini kita turunkan. Turunkan kan 2x kan? Ini kan 0 turunkan. Yang ini 3x kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan U aksen X. Yang mana kita ambil ini? 2X. 2X. Dikali VX. VX yang mana ini? Pangkat 3. Dikurang UX. Sekarang yang ini kita ambil. X kuadrat plus 2. V aksen X. Yang ini 3X kuadrat. Nah, dibagi VX kuadrat. Yang ini kita masukkan. Ya, disederhanakan. Ya, seperti ini. Tinggal kita masuk ke sederhanakan, maka hasilnya dapat semua. Seperti ini. Bisa ya memahami pelan-pelan ya. Jadi konsepnya mudah sekali, tidak sulit. Mudah-mudahan anak-anakku sekali bisa dapat mengerjakannya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.